Bertemu kembali, Saudara. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Anti Korupsi menyerahkan surat terbuka kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar memanggil Presiden Joko Widodo ke sidang sengketa pemilihan presiden. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari aktivis dan sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak Mahkamah Konstitusi untuk segera menghadirkan Presiden Jokowi serta 8 menteri dan pimpinan lembaga negara untuk dimintai keterangan. Koalisi tersebut menilai Jokowi perlu dihadirkan untuk mengetahui perannya dalam memengaruhi proses penyelenggaraan pemilu, baik terkait penyaluran bansos, pengerahan aparatur sipil negara, penunjukan penjabat-penjabat pelaksana kepala daerah hingga ketidaknetralan aparat. Kami menyampaikan surat terbuka yang isinya meminta agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menghadirkan dan meminta keterangan dari Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo dan juga 8 menteri dan pejabat kementerian atau lembaga yang kami pandang sangat penting keterangannya untuk didengarkan di dalam persidangan PHPU pada hari-hari ini. Kami pandang menjadi sentral di dalam proses persidangan, terutama pembuktian di MK, yaitu berkaitan dengan peran dari Presiden Republik Indonesia di dalam mempengaruhi proses penyelenggaraan pemilu. Ketua Tim Hukum Nasional Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, berharap Presiden Joko Widodo dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 selain 4 menteri yang dipanggil. Menurutnya, Jokowi adalah kepala pemerintahan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan negara termasuk dana bantuan sosial. Nama Presiden Joko Widodo berkali-kali muncul dalam sidang sengketa pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi. Dengan menghadirkan Presiden akan menjawab semua pertanyaan dan kecurigaan di ranah publik. Meski demikian, Todung mengembalikan seluruh keputusan pemanggilan pihak sebagai pemberi keterangan kepada Majelis Hakim MK. Jokowi untuk 3 periode. Ya, Presiden Jokowi itu kan kepala pemerintahan. Nah, kalau Presiden memang ya bisa didatangkan oleh Ketua Majelis Hakim MK, itu akan sangat ideal. Karena memang tanggung jawab pengelolaan negara ini, tanggung jawab pengelolaan dana bansos itu pada akhirnya berujung pada Presiden. Dan memang ada Menteri Keuangan, ada Menteri Sosial, ada Menko Perekonomian, tapi tanggung jawab utama itu tetap pada Presiden. Oleh sebab itu menurut saya, ya, kalau Presiden bisa dihadirkan itu sudah sangat bagus, sangat ideal, dan akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada pada benak publik. Di lain pihak, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka merespons permintaan Tim Hukum Nasional Ganjar Mahfud yang berharap Presiden Joko Widodo dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres. Gibran bilang monggo atau artinya silahkan. Menurutnya proses dan mekanisme yang ada di MK harus dilalui. Tanya terkait dari usulan TPN untuk memanggil Pak Jokowi ke MK, tanggapan Mas Gibran gimana, Mas? Proses mekanisme yang ada di MK dilalui aja ya. Monggo besok kan juga menteri-menteri hadir. Ya. Selain 4 menteri Jokowi yang dipanggil Hakim MK, Ketua Tim Hukum Nasional Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis pun berharap Presiden Joko Widodo ikut dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Pertanyaan besarnya, mungkinkah Hakim MK memanggil Presiden Joko Widodo? Dan bagaimana untuk esok hari keterangan 4 menteri dapat membuat terang polemik bantuan sosial saat pemilihan presiden? Kami akan diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra sekaligus juru bicara TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman, dan juga sudah bergabung saat ini dosen hukum tata negara sekaligus peneliti Posdem Universitas Andalas Ferry Amsari. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih seluruhnya sudah hadir dalam diskusi kali ini. Bang Ferry, secara sistem yang ada apakah memungkinkan Hakim Konstitusi memanggil Presiden Joko Widodo untuk dimintai keterangannya soal sengketa hasil Pilpres? Siapapun yang dianggap oleh Hakim Konstitusi layak diperdengarkan keterangannya tentu bisa dipanggil sebagai saksi ataupun ahli, bergantung kemudian peran masing-masing. Nah, kalau kita lihat ya di dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar disebut bahwa menteri-menteri ini adalah pembantu presiden. Dan di ketentuan pasal 3 Undang-Undang Kementerian Negara ditentukan bahwa para menteri itu bertanggung jawab kepada presiden.
Artinya dalam melaksanakan tugas para menteri tentu saja semua dikendalikan dan diatur oleh presiden dan setiap tindakannya dipertanggungjawabkan kepada presiden. Oleh karena itu sebenarnya intelektual dadernya kalau memang ada tuduhan yang berkaitan dengan bantuan sosial itu semestinya memang presiden. Nah, diurai saja sebenarnya apa yang dikemukakan oleh pemohon 01 dan 02 atau capres 01 dan 03 itu, apakah tuduhan itu benar? Satu. Kedua, presiden ini kan juga adalah warga negara Indonesia yang berhak untuk membela dirinya. Dalam konteks ini, keberadaan presiden, hadirnya presiden, juga dikaitkan dengan upaya dirinya untuk membela berbagai tuduhan yang mengarah kepada dirinya. Jadi dua hal ini penting dan saling berkaitan dengan hak-hak warga negara juga. Memungkinkan tapi mendesak tidak menurut Anda? Kalau merujuk dari permohonan dari dua pihak, dari 01 dan juga 03? Kalau didengar dan dibaca permohonan 01 dan 03 bisa kelihatan bahwa tudingan itu kan mengarah kepada presiden. Presiden yang menentukan penjabat, presiden yang mengatur bagaimana bansos dikerahkan, presiden juga dituduh menghadirkan berbagai kepala desa melalui para pembantunya. Jadi tudingan itu mengarah kepada presiden bukan sekedar kepada para menteri. Oke. Oleh karena itu sangat urgent keberadaannya. Oke, di sisi lain juga Bang Habib, barusan ada koalisi masyarakat sipil yang juga meminta Hakim MK untuk mendatangkan atau meminta Presiden Jokowi hadir memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi. Menurut Anda, suara koalisi masyarakat sipil ini sah-sah saja sebagai pendapat atau ada hal lain yang Anda cermati dari sini? Ya, dalam konteks demokrasi sah-sah saja koalisi masyarakat sipil berpihak kepada salah satu paslon ya, atau salah dua paslon. Ya, tapi memang elegannya membuka diri saja bahwa memang mereka memiliki afiliasi politik ke paslon tersebut. Nama presiden muncul itu, tadi disebut nama presiden banyak disebut, bukan karena fakta, bukan karena keterangan saksi, bukan karena alat bukti, tapi karena difitnah, karena dituduh, karena digiring dalam permohonan maupun dalam pernyataan-pernyataan paslon 1 dan paslon 3 ya. Jadi bukan karena adanya fakta misalnya saksi mendengar ya, kemudian ada alat bukti surat presiden, nggak ada sama sekali itu alat bukti. Nah, ini kan serangan politik ya, biasalah ya, aktivis pun berpolitik ya, silakan saja ya kan. Ini serangan politik yang diorkestrasi ya, yang dilakukan karena memang mereka tidak memiliki senjata untuk melakukan yang namanya serangan secara hukum. Kita lihat ya, anatomi struktur permohonan paslon 1 dan paslon 2 semuanya kan out of the box. Kenapa out of the box? Karena mereka nggak bisa kumpulkan bukti, tunjukkan bukti, klaim-klaim kecurangan ya yang menjadi alasan kekalahan mereka. Ini kan orang-orang kalah, orang-orang yang sudah dihukum oleh rakyat pada tanggal 14 Februari yang lalu ya, dengan tidak dipilih oleh rakyat, cari-cari dalih, cari-cari alasan. Kalau Anda cermati, ya sejak awal kan mereka callingnya panggil menteri dan lain sebagainya. Sehingga secara singkatnya menurut Anda dorongan untuk memanggil presiden ini tidak terlalu urgent? Bukan pertanyaan tidak terlalu urgent, makanya saya mau sampaikan ya. Awal lalu tiba-tiba muncul presiden ini. Ya, ini kan serangan politik dalam konteks hukum ya. Kami tidak khawatir, ya, tapi apakah urgent atau tidak? Tapi dalam konteks politik ya harus terus terang dikatakan ini serangan politik karena di bidang hukum mereka punyanya peluru hampa gitu loh, nggak punya bukti-bukti, nggak punya petunjuk sedikit pun soal kecurangan yang mereka klaim ya kan, yang selama ini mereka keluhkan tidak ada. Jadi makanya kalau ketika ini debat di Pilpres kali ini bukan debat soal bukti, bukan debat soal saksi. Ini ingat waktu 2014 itu kan, ada kami hadirkan yang namanya Novela yang dari Papua itu. Itu kan seru, ya kan. Lalu 2019 kami hadirkan ahli yang bisa yang mendalilkan soal DPT ganda, DPT bermasalah, nilainya jutaan ya, bahkan ada belasan juta. Kalau yang sekarang ini kan lebih dalil
ke dalil saja, ya kan? Dari omon-omon ke omon-omon saja, gitu loh. Tapi ya nggak ada masalah. Kalau majelis hakim ingin menghadirkan ya silahkan. Saya sepakat dengan Pak Ferry. Presiden banyak difitnah, banyak dituduh, ya. Maka presiden punya kepentingan juga membersihkan namanya. Kan ini kan panggung yang dilihat oleh rakyat. Oke. Saat ini kan ratusan juta orang memantau persidangan MK. Oke. Tiap hari digebukin, tiap hari difitnah. Ya wajar juga Pak Presiden ya diberikan kesempatan. Kalau memang ada niatan seperti itu, menurut saya ya bagus-bagus saja gitu loh. Tapi dalam konteks hukum tidak ada sedikit pun yang mengkhawatirkan kami. Ya. Kalau Anda tanya saya selaku paslon 2 ya tidak ada sedikit pun kekhawatiran. Semakin Presiden hadir, semakin terang benderang masalah ini. Bahwa penggunaan bansos untuk kepentingan paslon 2 itu bohong. Baik. Bahwa penggunaan aparatur negara untuk kepentingan paslon 2 itu bohong. Bung Ferry, kalau Anda melihatnya ada dorongan seperti ini, dorongan memanggil presiden ini memang ada bukti yang mengarah ke dugaan-dugaan yang dilayangkan oleh pasangan 01 dan 03 atau justru sebatas asumsi atau gimana Anda menganalisisnya? Jika keinginan menghadirkan presiden itu dituding sebagai fitnah, maka tentu saja presiden adalah bagian dari fitnah itu sendiri, karena presidenlah yang mengatakan dirinya mau cawe-cawe, presiden juga yang mengatakan dirinya ingin menggunakan data intelijen untuk mengetahui dapurnya partai politik, presiden pula yang kemudian kemana-mana berjalan dengan pasangan capres tertentu, presiden juga yang terlibat memberikan bansos, jadi presiden sedang memfitnah dirinya untuk bertanggung jawab, hadir di dalam sidang menjelaskan apa yang dia lakukan, bagian dari politik gentong babi yang dikenal dalam dunia kepemiluan sebagai bentuk kecurangan, bagian dari yang perlu diketahui bahwa secara konstitusional presiden adalah pimpinan, kepala negara dan kepala pemerintahan, penyusun kabinet, di mana para menteri bertanggung jawab. Saya mau kasih contoh ya, di dalam Undang-Undang Kementerian Negara itu, pasal 14-nya, ditentukan bahwa menteri koordinator itu dibentuk sebagai untuk menjalankan fungsi koordinasi. Jadi tugasnya hanya koordinasi. Dia tidak menjalankan tugas teknis. Baik. Nah, kenapa tiba-tiba menjelang pemilu dia menjalankan tugas teknis, membagi-bagikan bansos? Padahal kalau bicara Undang-Undang 11 2009, junto Undang-Undang 14 2019, ditentukan bahwa tugas yang mengatur, membagikan dan segala macamnya soal bansos adalah tugas Menteri Sosial. Sementara Menteri Sosial tidak dilibatkan. Kita mau tanya kepada Presiden, konsep ini aturannya dari mana? Memang ini masih dorongan saja seperti itu. Tapi yang menjadi real esok hari adalah pemanggilan terhadap 4 menteri yang bakal dijadwalkan berlangsung pada pukul 8 pagi di Mahkamah Konstitusi. Nah, sejauh mana keterangan 4 menteri ini bisa membuktikan tuduhan kecurangan yang dilayangkan oleh para pemohon? Tapi kita akan lanjutkan di sesi berikutnya ya. Kami harap Anda tetap bersama kami di Kompas Petang. Selain masalah dorongan presiden diminta untuk memberikan keterangan juga di Mahkamah Konstitusi, hal lainnya juga yang menarik dicermati adalah esok hari pemanggilan terhadap 4 menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk dimintai keterangannya di Mahkamah sehubungan langsung dengan sengketa yang dilayangkan oleh tim hukum nasional Anies Mohaimin dan juga dari tim hukum Ganjar Pranowo Mahfud MD. Merespons dari hal ini juga Bang Ferry, sejauh mana kemudian bisa mencermati pernyataan dari 4 menteri ini dan bisa membuktikan ada dugaan kecurangan itu tadi, Bang Ferry? Ya, kalau kemudian para pihak mencoba termasuk sebenarnya kan begini, pemanggilan para menteri itu dibatasi hanya hakim konstitusi yang bisa melakukan elaborasi berupa pertanyaan-pertanyaan. Jadi fungsi para pihak hanya menyaksikan, ini problematikanya. Sehingga itu akan menjadi indikator penting apakah mahkamah betul-betul mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan membongkar berbagai peristiwa yang dicurigai oleh para pemohon. Pada titik lain, jika mahkamah kemudian tidak mampu menggali, para pihak tidak diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan yang bagi saya sangat penting untuk dilakukan, dan itu adalah hak mereka di dalam proses pengadilan.
Jadi agak janggal juga sifat mahkamah membatasi bertanya, padahal ini saksi-saksi yang memiliki hak yang sama di hadapan hukum, meskipun jabatannya menteri dengan saksi-saksi yang lain. Oleh karena itu, besok akan sangat bergantung kepada MK. Satu, apakah pertanyaan itu akan bisa memperlihatkan telah terjadi kecurangan, atau akan mengarah bagaimana perbuatan curang dilakukan selama pemilu, dan kemudian bagaimana kebijakan dan peran berbagai penyelenggara negara, terutama juga presiden, dalam menentukan politik gentong babi, terutama dana bansos digelontorkan. Oleh Sebagai karena pengetahuan itu, umum juga Bang Ferry, sebetulnya untuk pemanggilan menteri ini kan dari pihak mahkamah kan, tidak mewakili dari pihak pemohon maupun juga termohon begitu. Apakah sepenuhnya pertanyaan itu akan datang dari mahkamah atau bisa dari pihak lain juga yang ikut terlibat dalam sidang itu? pemanggilan awal dilakukan oleh para pemohon, tetapi mahkamah mengambil alih. Mereka lah yang akan melakukan pemanggilan. Tentu saja itu jauh lebih kuat ya, mahkamah memanggil. Cuman mahkamah menentukan bahwa hanya mereka yang boleh bertanya. Nah, ini problematika tersendiri ya. Mahkamah tidak memperkenankan pihak-pihak untuk bertanya. Hmm. Kan sebenarnya pihak Bang Habib juga punya hak ya untuk memberikan pertanyaan, mengkonter hal-hal yang sebelumnya patut diduga itu adalah perbuatan curang. Oke. Jadi semua pihak sebenarnya harusnya diberikan kesempatan bertanya. Oke, di sisi lain juga sudah ada respon dari menteri-menteri yang akan dipanggil esok ini, termasuk salah satunya adalah Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Ia menyatakan siap hadir memenuhi panggilan MK untuk diminta keterangannya dalam sidang esok hari. Kita coba dengarkan terlebih dahulu ya Bang. Itu aja. Aku ngomong apa ya, aku nggak tahu besok ngomong apa. Ditanya apa belum tahu. Tapi besok pasti datang ya. Ya datang lah, diundang lah. Insya Allah. Ya nggak tahu, wong aku belum tahu pertanyaannya. Iya kan, tergantung pertanyaannya toh. Partai sendiri ada arahan itu Bu? Nggak ada, nggak ada. Kalau dari Pak Jokowi? Nggak ada. Di satu sisi dari pemohon menyatakan bahwa ada imbas bansos yang mempengaruhi suara dari pemilihan presiden. Tapi di sisi lainnya juga dari pihak terkait menyatakan bahwa ya ini tidak ada kaitan sama sekali terutama dengan bansos. Melihat dinamika ini terutama dipanggilnya Menteri Sosial dalam sidang esok hari, gimana dinamikanya menurut Anda Bang Ferry? Ya biasalah ya antar para pihak tentu membangun argumentasi masing-masing. Tetapi secara ilmiah dan bukti-bukti konkret yang ada, sebenarnya sulit dipungkiri bahwa politik gentong babi yang berupa penyerahan atau pembagian dana insentif negara untuk pihak-pihak tertentu dapat terpilih kembali memang di dunia juga terjadi dan dikenal sebagai bentuk kecurangan yang memanfaatkan dana negara. Jadi sebenarnya konsep bansos, BLT, PKH dan lain-lain sebagai politik gentong babi memang dikenal jamak oleh teman-teman kepemiluan sebagai bentuk kecurangan. Nah besok saya yakin ya mahkamah juga mengenal konsep ini sebagai bentuk kecurangan dan kalau diingat kasus beberapa di pilkada ya, Seibu Raijua dan Kota Waringin yang dulu pernah terjadi, konsep-konsep gentong babi dalam bentuk-bentuk yang kurang lebih sama juga terjadi. Oleh karena itu tinggal besok mahkamah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengungkap fakta-fakta. Misalnya kenapa yang digunakan data untuk pembagian bansos bukanlah data dari Kementerian Sosial tetapi malah kepada kementerian koordinator tertentu yang bukan tugas mereka secara undang-undang dan ketentuan yang ada. Nah ini kan pertanyaan penting yang bisa memperlihatkan bagaimana dana insentif berupa bansos itu ditimpangkan untuk kepentingan pemilu. Oke, saya coba ke Bang Habib kembali kalau begitu. Bang Habib masih mendengar suara saya Bang? Oke, Bang Habib, besok ini kan 4 menteri dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi dan salah satunya adalah menteri yang terafiliasi dengan 02, Pak Erlangga Hartarto. Apakah ini tidak akan menjadi tantangan nanti saat akan digali atau mendengar keterangannya? Sejauh mana nanti akan mencermati keterangan itu? Ya, yang saya pahami besok itu kan pemberi keterangan, ya bukan saksi. Nah, karena itu dalam konteks konflik kepentingan saya pikir tidak relevan. Begitu juga kan ada Ibu Risma kan menteri dari PDI Perjuangan ya, nggak akan ada masalah.
Mereka hanya akan ditanya ya kan apa yang mereka praktekkan dalam kerjakan sebagai kapasitas sebagai menteri terkait. Ya, dari disitulah menurut saya akan terbuka semua ya bahwa tuduhan-tuduhan tersebut tidak benar adanya. Bagaimana nanti dibuka misalnya kesepakatan awal, perencanaan awal, ya minute of meetingnya, pemberian bansos. Lalu dibuka juga bagaimana siklus distribusi bansos. Kemudian juga alasan-alasan misalnya mekanisme distribusi bansos yang dikatakan berubah. Apakah karena memang ada penyederhanaan? Kalau dulu kan penyederhanaan ini yang saya dengar karena ada kasus tipikor ya, di mana Menteri Sosial sebelum Bu Risma ya juga kader partai politik tertentu tertangkap tangan melakukan korupsi dana bansos, dan masih banyak kasus-kasus terkait bansos yang memang belum selesai. Apakah penyederhanaan itu ya kan ya semacam shortcut itu alasannya itu nanti sama-sama kita dengar. Sehingga kalau saya sih ya saya kan di DPR, saya tahu banget ya bagaimana soal bansos dan lain-lain ini gitu loh. Bagaimana disepakati di komisi berapa, partai-partai apa saja, kemudian ketika implementasi juga bahkan di level pileg, saya tahu persis ya ada kekuatan-kekuatan tertentu yang menikmati memang mengklaim bansos ini, bahkan secara administrasi. Beda dengan pilpres ya, di mana persaingannya adalah persaingan ideologis. Ketika pileg ada oknum-oknum yang mengadministrasi distribusi bantuan, bukan hanya bansos sebetulnya. Sehingga Anda meyakini bersama dengan teman-teman tim pembela Prabowo Gibran, keterangan 4 menteri ini tidak akan sepenuhnya menjawab permohonan dari para pemohon soal adanya dugaan bansos terkait dengan hasil pilpres itu? Justru kalau itu kan sudah terbantah hari ini terang benderang ya. Hasil berbagai macam analisa ilmiah, teman-teman ada Litbang Kompas, saya kan pasti dibuka oleh Pak Kodari, Pak Hasan Nasbi, tidak ada kaitannya. Karena bansos misalnya di luar negeri kami menang juga gitu loh. Cukup telak gitu loh, padahal nggak ada bansos ya. Banyak asumsi yang hal-hal yang berbau asumsi kan gampang mematahkannya juga dengan asumsi argumentasi yang lebih kuat. Itu gampang, tapi kalau mau faktual, mau sesuatu yang reasonable secara faktual memadai, memang keterangan para menteri ini besok justru akan ya memperkuat bahwa tuduhan-tuduhan tidak benar, memperkuat dalil kami justru. Oke, Bung Ferry singkat saja untuk sebagai penutup diskusi kali ini. Apa yang akan Anda harapkan nanti dari pemanggilan 4 menteri ini? Ya tentu saja pemanggilan ini membuat terang ya berbagai hal sehingga tidak timbul sakwa sangka, sehingga yang tampil di dalam persidangan adalah fakta-fakta yang konkret yang memperlihatkan kebenaran sesungguhnya. Dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Mahkamah Konstitusi, demokrasi kepemiluan kita, dan kehadiran mereka betul-betul juga akan menyuarakan betapa bermasalahnya pemilu 2020. Besok pukul 8 pagi di ruang sidang pledo Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Bang Ferry dan Bang Habibur Rahman juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya.